Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan melatih cara membaca huruf hijaiyah dimulai dari hamzah sampai huruf ya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Jadi ketika membaca nanti ada tulisan yang berwarna merah, maka itu adalah tanda dengung. Jadi hurufnya kita dengungkan 2 harokat atau 2 ketukan atau selama 2 detik. Sekarang mari kita mulai dengan huruf hamzah. Huruf hamzah dikasih harokat menjadi A. Tempat keluarnya itu tenggorokan paling bawah. Jadi di tenggorokan paling bawah. Sifat dari huruf hamzah ini adalah syiddah. Ketika kita membaca huruf hamzah, maka suara kita tertekan terlebih dahulu. Sekarang mari coba kita baca. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal, Mu'ni. Ma, I, An, Ani, A. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal, Mu'ni. Ma, I, An, Ani, A. Huruf berikutnya adalah huruf Ba. Huruf Ba tempat keluarnya pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Jadi dia bertemu dan menempel. Sifat dari huruf Ba ini adalah ketika kita membaca suara kita juga tertahan terlebih dahulu, syiddah. Kemudian ketika dia sukun ada pantulan yang terasa, namanya qalqalah. Sekarang mari kita baca huruf Ba. Babi, bubab. Bubam, bani, babna. Minal, mubani. Mabibam, bani, ba. Babi, bubab. Bubam, bani, babna. Minal, mubani. Mabibam, bani, ba. Huruf berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas, di belakang gigi sini. Jadi tempelkan di sini. Ketika ditempelkan, maka sifat dari huruf ta itu adalah hamas. Ada nafas atau angin yang keluar ketika membacanya. Itu lebih terasa ketika dia disukunkan. Kemudian dia juga punya sifat syiddah. Ketika diucapkan suara kita tertahan terlebih dahulu. Mari kita baca huruf ta. Tati, tubat. Tutan, tani, tatna. Minal, mutni. Mati, tan, tanita. Tati, tubat. Tutan, tani, tatna. Minal, mutni. Mati, tan, tanita. Huruf berikutnya adalah huruf tha. Huruf tha tempat keluarnya ujung lidah. Berada di antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri paling bawah. Seolah-olah dia seperti tergigit. Kira-kira seperti itu. Sifat dari huruf tha ini adalah hamas. Ketika kita membaca juga ada angin atau nafas yang keluar. Kemudian suara kita alirkan saja. Coba kita baca huruf tha. Thathi, thubath. Thuthan, thani, thasna. Minal, muthni. Mathithan, thanitha.
Thalithu bath. Thuthan thani thasna. Minal muthni. Mathithan thanitha. Huruf berikutnya adalah huruf jim. Dikasih harokat menjadi ja. Tempat keluarnya itu adalah tengah lidah. Kemudian angkat tengah lidah itu atau tempelkan ke langit-langit. Jadi sifat dari huruf jim ini adalah syiddah juga. Ketika membaca maka suara kita tertahan terlebih dahulu. Kemudian huruf jim ini ketika disukunkan ada pantulan atau qalqalah. Sekarang mari kita baca huruf jim. Jaji jubaj. Jujan jani jajana. Minal mujni. Majijan janija. Jaji jubaj. Jujan jani jajna. Minal mujni. Majijan janija. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha tempat keluarnya berada di tengah tenggorokan. Kira-kira posisinya itu sama dengan tempat jakun laki-laki. Ha ini hurufnya seperti makan cabai, pedas. Ha. Sifat dari huruf ha adalah hamas, ada angin atau nafas yang keluar. Kemudian ketika membacanya suara kita dialirkan saja atau rohwa. Coba kita baca. Hahihubah. Huhan hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Hahihubah. Huhan hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Huruf berikutnya adalah huruf kho. Huruf kho bunyinya seperti orang ngorok. Kho. Tempat keluarnya tenggorokan paling atas. Ketika dia telah keluar dari tenggorokan paling atas, maka sifat dari huruf kho ini adalah hamas, ada nafas atau angin yang keluar. Kemudian setelah itu, lidah kita angkat ke langit-langit kita. Itu huruf kho. Sehingganya dia bunyinya tebal. Kho. Sekarang coba kita baca. Kho khi khu bakh. Khu khon khoni khokhna. Minal mukhni. Makhikon khonikho. Khokhikubakh. Khukhon khonikhokna. Minal mukhni. Makhikon khonikho. Huruf berikutnya adalah huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya itu ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas, di belakang gigi sini. Di tempatnya kira-kira di sini. Ketika telah ditempelkan, maka huruf dal ini ketika dia sukun ada bunyi pantulan atau qalqalah. Kemudian ketika membaca suara kita juga tertahan terlebih dahulu. Mari kita baca huruf dal. Dikasih harokat menjadi da. Dadi dubad. Dudan dani dadna. Minal mudni. Madidan danida. Dadi dubad. Dudan dani dadna.
minal mudni madidan danida. Huruf berikutnya adalah huruf dha. Huruf dha tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri paling bawah, seolah-olah seperti tergigit. Kira-kira seperti itu. Sifatnya itu, ketika kita membaca maka suara kita mengalir begitu saja. Dan dia tidak ada angin atau tidak ada nafas yang keluar ketika membacanya. Coba kita baca. Dha dhi dhu badh dhu dhan dhani dhadna minal mudhni madhidan dhani dha. Dha dhi dhu badh dhu dhan dhani dhadna minal mudhni madhidan dhanidha. Kemudian huruf ra. Huruf ra tempat keluarnya itu ujung lidah. Tempelkan ke langit-langit. Sifat dari huruf ra ini adalah takrir. Pengulangan atau getarannya cuma sekali. Ra. Salah kalau dibaca ro, itu nggak boleh. Getarannya cuma satu kali saja. Ketika dia digetarkan, maka dia punya sifat lain yang bernama inhiraf. Jadi dia harus dipalingkan. Jadi gerakan saja lidah kita, ujung lidah yang menempel ke langit-langit, dari depan geser saja ke belakang. Itu namanya inhiraf. Ra, ra. Sekarang mari kita baca huruf ra. Ra, ri, ru, bar. Ru, ra, ra, ni, rarna. Minal murni. Mari, ra, ra, ni, ra. Ra, ri, ru, bar. Ru, ra, ra, ni, rarna. Minal murni. Mari, ra, ra, ni, ra. Huruf berikutnya adalah huruf zai. Huruf zai tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling bawah. Jadi tempatnya di sini. Di belakang gigi sini. Ketika telah ditempelkan, maka sifat dari huruf zai itu adalah rohwa. Rohwa itu artinya suara kita mengalir. Kemudian ada suara yang begitu tajam, namanya sofir. Jadi suaranya seperti ini. Zzz, itu namanya sofir. Zai. Sekarang kita baca huruf zai, kita kasih harokat menjadi za. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Za, zi, zu, baz. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Huruf berikutnya adalah huruf sin. Huruf sin tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling bawah. Di belakang gigi sini. Jadi supaya memudahkan, jadi tutup saja gigi kita. Jadi lidah kita bermain di belakang. Itu huruf sin. Sifat dari huruf sin ini adalah ketika diucapkan ada nafas atau angin yang keluar. Kemudian ada juga namanya sofir. Kalau angin tadi namanya hamas. Sekarang sifat kedua sofir. Sofir itu berdesis, bunyinya tajam. Itu namanya sofir. Sekarang mari kita baca huruf sin. Kita kasih harokat menjadi sa. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Minal musni. Masisan, sanisa. Sa, si, su, bas.
Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Huruf berikutnya adalah huruf shin. Huruf shin tempat keluarnya di tengah lidah, menempel dengan langit-langit kita. Sifat dari huruf shin ini adalah hamas, ada nafas atau angin yang keluar. Kemudian huruf shin ini sifat lainnya adalah tafashi, banyak sekali angin yang berhembus atau udara yang berhembus di mulut kita. Jadi banyak angin. Shh, itu namanya tafashi. Sekarang kita baca huruf shin, kita kasih harokat menjadi sha. Shashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Shashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Huruf berikutnya adalah huruf sad. Huruf sad tempat keluarnya ujung lidah, tempelkan ke belakang gigi seri paling bawah. Seolah-olah tempatnya di sini. Ketika telah ditempelkan ke belakang gigi seri paling bawah, maka sifat dari huruf sad ini adalah hamas. Yaitunya ada nafas atau angin yang keluar ketika membaca huruf. Kemudian huruf sad ini juga punya sifat isti'ala, yaitunya ada suara yang naik ke langit-langit. Setelah itu sifatnya isbaq. Suara tersebut terkumpul antara lidah dan langit-langit. Kalau ini lidah, ini langit-langit, maka dia berkumpul di sini. Kemudian sifat berikutnya dari sad ini adalah ada bunyi yang tajam, sofir. Itu namanya sofir. Sekarang mari kita baca huruf sad, kita kasih harokat menjadi so. So si su bas. Su san sani sasna minal musni masisan sanisa. Sa si su bas. Susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Huruf berikutnya adalah huruf dhad. Huruf dhad tempat keluarnya tepi lidah, digigit oleh gigi geraham, gigi yang paling belakang. Setelah tergigit, maka sifat dari huruf dhad ini adalah adanya suara yang naik ke langit-langit. Ketika suara telah naik ke langit-langit, juga ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Kemudian huruf dhad ini punya sifat khusus yang bernama istitalah. Itunya ada gerakan lidah kita yang bergerak dari arah belakang setelah tergigit menuju arah depan. Bo, bo. Hati-hati baca huruf dha ketika sukun jangan dipantulkan. Bad itu enggak boleh. Dot itu bukan qalqalah, tidak ada pantulan. Mari kita baca huruf dad, kita kasih harokat menjadi bo. Dadidu bad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Dadidu bad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Huruf berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah, tempelkan ke belakang gigi seri paling atas, belakang gigi sini, tempatnya di sini. Ketika telah ditempelkan, huruf ta ini sifatnya adalah suara kita naik ke langit-langit.
Setelah dinaikkan ke langit-langit, suara kita juga terkumpul antara lidah dan langit-langit. Kemudian sifat khusus dari huruf to ini adalah dia punya sifat qalqalah ketika disukunkan. Ada pantulan yang terasa. Mari kita baca huruf to. To, ti, tu, ba, to. Tu, tong, toni, totona. Minal mutani matitan tanita tatitu bata tutan tanitatana minal mutani matitan tanita. Huruf berikutnya adalah huruf dha. Huruf dha tempat keluarnya ujung lidah tergigit oleh ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Jadi seperti ini posisinya. Ketika seperti itu maka dia harus ditebalkan. Jadi dia mirip dengan huruf dha, tapi kalau dha ini tebal. Dha. Sifat dari huruf dha ini adalah ketika membacanya suara kita naik ke langit-langit, isti'la. Kemudian suara kita isbak terkumpul antara lidah dan langit-langit. Itu huruf dha. Coba kita baca. Dhi, dhu, baw. Dhu, dhan, dhani, dhadna. Minal mughni. Madhidan, dhani, dha. Dhi, dhu, baw. Dhu, dhan, dhani, dhadna. Minal mughni madhidan dhanidha. Huruf berikutnya adalah huruf ain. Huruf ain tempat keluarnya sama dengan huruf ha, yaitunya berada di tenggorokan pertengahan. Kira-kira di tempat tumbuhnya jakun laki-laki. Huruf ain punya sifat. Apa sifat huruf ain? Yaitunya dia tawassut atau bainiyah, pertengahan. Suara kita tidak tertahan, tidak pula mengalir. Itu huruf ain. Ain kita kasih harokat menjadi a. A-i, u-ba. U-an, ani, a'na. Minal mu'ni. Ma'i'an, ani'a. A-i, u-ba. U-an, ani-a'na. Minal mu'ni. Ma'i'an, ani'a. Huruf berikutnya adalah huruf ghain. Huruf ghain tempat keluarnya berada di tenggorokan paling atas. Jadi dia sama dengan huruf kha tempat keluarnya. Huruf ghain dia punya sifat rokhwa, artinya suara kita mengalir saja membacanya. Kemudian huruf ghain ini juga punya sifat isti'la, adanya suara yang naik ke langit-langit. Huruf ghain dikasih harokat menjadi gha. Mari kita baca huruf gha. Gha-ghi, gu-ba-ghu. Ghu-ghan, ghani, ghana. Minal mughni. Maghiran, ghanigha. Ghaghiru, baghu. Ghughan, ghanighna. Minal mughni. Maghiran, ghanigha. Huruf berikutnya adalah huruf fa. Huruf fa tempat keluarnya ujung gigi seri paling atas menempel dengan bibir bawah. Jadi salah kalau kita tempelkan bibir atas dengan bibir bawah. Pa, nggak boleh dibaca pa. Pa, pi, pu, itu salah. Yang betul itu ujung gigi seri yang paling atas tempelkan ke bibir bawah. Fa. Sehingganya huruf fa punya sifat hamas. Ada nafas atau angin yang keluar. Itu huruf fa. Sekarang mari kita baca huruf fa. Fa, fi, fu, baf.
Fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa fafifu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Huruf berikutnya adalah huruf qaf. Huruf qaf tempat keluarnya adalah pangkal lidah, itu bagian lidah yang dekat dengan tenggorokan. Kemudian sifat dari huruf qaf ini adalah ketika kita membaca ada suara kita yang tertahan dulu, namanya syiddah. Jadi syiddah sifatnya. Setelah itu ada suara yang naik ke langit-langit kita. Jadi dia punya sifat isti'la. Kemudian ketika sukun ada pantulan yang terasa, namanya qalqalah. Jadi qaf punya pantulan. Qaf dikasih harokat menjadi ko. Sekarang mari kita baca huruf ko. Qatiqu baqa. Quqan qaniqaqna minal muqani matiqan qaniqa. Qatiqu baqa. Quqan qaniqaqna minal muqani matiqan qaniqa. Huruf berikutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf tempat keluarnya dekat dengan huruf qaf. Itu sama-sama keluar dari pangkal lidah, bagian lidah yang dekat dengan tenggorokan kita. Bedanya kalau huruf qaf tadi dia isti'la, suara naik ke langit-langit, sedangkan huruf kaf suara tidak naik ke langit-langit, nama sifatnya istifal. Kemudian huruf kaf ketika dibunyikan ada nafas atau angin yang keluar, namanya hamas. Kemudian ketika diucapkan suara kita tertahan dulu sejenak, namanya syiddah. Mari kita baca huruf kaf, kalau dikasih harokat menjadi ka. Kaki kubak, kukang kanikakna minal mukni makikan kanika. Kaki kubak, kukang kanikakna minal mukni makikan kanika. Kemudian huruf lam. Huruf lam tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke langit-langit kita. Setelah ditempelkan, huruf lam dia punya sifat, yaitunya punya sifat inhiraf. Ketika dibaca, posisi lidah kita harus digerakkan ke arah kanan atau ke arah kiri. La. Kalau tidak digerakkan bisa saja salah ketika membacanya, akan terjadi tawallud. Alham itu namanya tawallud. Ale. Jadi ketika membaca lam tidak boleh ditambahkan e. Yang betulnya alhamdu. Kemudian sifat lain dari huruf lam dia adalah tawassut atau bainiyah. Suara kita tidak tertahan, tidak pula mengalir. Jadi sedang-sedang saja. Huruf lam dikasih harokat menjadi la. Mari kita baca huruf la. La li lu bal lu lallani lalna minal mulni mali lallani la. La li lu bal lu lallani lalna minal mulni mali lallani la. Huruf berikutnya adalah huruf mim. Tempat keluar dari huruf mim yaitunya pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Jadi bibirnya dempet. Kemudian huruf mim dia punya sifat yang bernama tawassut atau bainiyah. Aliran suara kita sedang, tidak tertahan, tidak pula mengalir. Huruf mim dikasih harokat menjadi ma. Mari kita baca.
Ma mimu bam. Mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Ma mimu bam. Mu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Huruf berikutnya adalah huruf nun. Huruf nun tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke langit-langit kita. Ketika telah ditempelkan maka sifat dari huruf nun adalah aliran suara kita sedang. Dia bersifat tawassut atau bainiyah. Aliran suara tidak tertekan, tidak pula mengalir. Jadi sedang-sedang saja. Huruf nun dikasih harokat menjadi na. Mari kita baca. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Huruf waw tempat keluarnya juga dari bibir atas dengan bibir bawah yang dimonyongkan, jadi dibulatkan. Waw. Kemudian huruf waw sifatnya adalah rokhwa. Suara kita mengalir saja. Sekarang mari kita baca huruf waw. Kalau kita kasih harokat menjadi wa. Wawi wubau. Wuwau wani wauna. Minal muni. Mawi wau wani wa. Wawi wubau. Wuwau wani wauna minal muni mawi wau wani wa. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha tempat keluarnya berasal dari tenggorokan paling bawah, dekat dengan huruf hamzah. Bunyinya seperti orang mengeluh. Ha. Jadi ha besar. Kemudian sifat dari huruf ha ini adalah hamas. Ada nafas atau angin yang keluar ketika kita membacanya. Sedangkan aliran suara kita di sini adalah rokhwa. Aliran suara mengalir saja. Mari kita baca huruf ha. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na. Minal muhni mahihan haniha. Ha hi hu bah. Hu han haniha na. Minal muhni mahihan haniha. Huruf berikutnya adalah huruf ya. Huruf ya tempat keluarnya itu dari tengah lidah menempel ke langit-langit mulut kita. Kemudian sifat dari huruf ya ini adalah rokhwa. Aliran suara kita mengalir saja. Coba kita baca huruf ya. Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina. Minal muini mayi yayi yani ya. Ya yi yu bai. Yu yayi yani yaina. Minal muini mayi yayi yani ya. Jadi itulah latihan dari makhorijul huruf dan sifatul huruf pada huruf hijaiyah dari hamzah sampai huruf ya.
Sahabat Al-Quran harus latih baca ini. Insya Allah bacaan Al-Qurannya akan menjadi lancar. Moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.